kan ada tempat nih kotak yang mau dikeluarin. Nah, biasanya kan mudah nih, mudah dikeluarin, mudah dimasukin kan. Tapi pada saat itu susah dan setelah itu saya masuk ke dalam kotak itu. Dan di situ saya terjebak selama 1 jam lebih. Dan yang lagi parahnya saya dengar suara-suara yang dari atas kayak yang katanya ya kun-kun lah. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ed Channel. Hari Kamis waktunya kita kembali lagi ke segmen Mirror, Misteri dan Horror. Seperti biasa, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau guest star. Dari mana? Dari Amerika Wetan. Amerika Wetan. Siapa namanya? Boleh dikenalin dulu mungkin? Oke, Daris namanya. Namanya Dari Daris. saja. Dan untuk yang pertama kali ya, guest star pertama kita. Oke, untuk kali ini guest star kita akan menceritakan kisah horornya. Oke, mungkin sedikit dulu apa yang mau diceritakan. Jadi yang akan saya ceritakan itu ada 3 tempat ya. Pertama rumah saya yang dulu ya, rumah yang pertama. Terus nanti ada di tempat kerja sampai di rumah yang sekarang. Oh, rumah Wow. sekarang. Oke. Oh, berarti ada 2 rumah ya, beda. Yes. rumah. Dan itu masing-masing mempunyai cerita. Masing-masing punya cerita. Menarik nih sepertinya ya. Belum dimulai cerita horornya seperti biasa dan gimana? Untuk mode horornya dimulai. Sok. Jadi saya tinggal di daerah Garut. Ya. Ini real, nyata, kisah nyata ya. Dan kejadian oleh keluarga saya sendiri. Oh. Jadi ada di salah satu kampung di daerah Garut. Saya nggak akan nyebutin nama tempatnya. Dan di sana itu bahkan sampai sekarang katanya, jadi setiap ayah atau laki-laki di area tersebut yang tempatnya di wilayah itu, di kampung itu meninggal. Selalu. Ayah, tapi sudah jadi seorang ayah. Yes. Mitos atau Kita nggak pernah tahu ya mitos atau fakta, tapi itu kejadian sama almarhum ayah saya. Oke. Tuh. Ini. Baru mulai. Jadi tahun 2001 itu ayah saya beli rumah di situ. Itu masih rumahnya emang rumah tua dan setelah direnovasi jadi agak modern gitu ya. Cuman setelah tinggal 1 atau 2 tahun di sana, ayah saya dulu itu sempat nemu batu warna hijau Di daerah rumah. di rumah. Oh. Jadi waktu itu ayah saya itu membuat sumur, ingin buat sumur ya kan. Nah, nemulah batu itu. Bahkan sampai ke bawah mimpi bahwa si batu itu memang berisi dan kebetulan ada saudara saya di daerah Pamengpeuk ya, mungkin daerah Pamengpeuk udah terkenal lah daerah Garut dengan mistisnya saya gitu kan. Kalau Sundanya mah sangat. Sangat tuh. Nah, akhirnya saya ajak paman saya untuk mengecek kebenaran dari batu tersebut. Itu katanya itu batu jamrud. Oh, jamrud. Batu jamrud ya mungkin udah terkenal lah gitu kan, warna hijau batu jamrud. Untuk ukurannya sendiri Ukurannya sebesar gini lah. Oh, Emang lumayan besar. Lumayan besar. Dan pada saat itu sebenarnya udah ada yang nawar 150 juta Mantap. batu itu itu. tahun 2001. 2001 ya, 2001. Akhirnya paman saya dipanggil untuk mengecek kebenaran dari batu tersebut. Sampai adalah bukan ritual ya, istilahnya ya memang salah satu cara untuk melihat si batu tersebut. Dan di bawah mimpi, dan katanya kata paman saya nih, si batu itu akan membawa keberkahan untuk ayah saya, karena di mimpi itu melihat ayah saya pakai baju putih. Ya mungkin mindsetnya adalah
bisa pergi umroh, amin. Ya. Iya. Maka dari itu akhirnya ayah saya nggak berani menjual tuh si batu itu karena kata-kata itu kan tersugesti bahwa akan sukses, akan berkah hidupnya dengan batu itu. Kalau dijual mungkin 150 juta bisa habis langsung. Nah, iya betul. Padahal pada saat itu ketika itu udah jual 150 juta kan bisa aja umroh dari Iya, bisa uang aja. tersebut ya kan. Karena pengen menjaga, yaudah akhirnya enggak, karena dibilangnya itu adalah berkah katanya. Berkah. Ya namanya orang Sunda kan mistik-mistik yang kayak gitu pasti Masih percaya, kental, ya. masih kental gitu kan, apalagi daerah Garut dan Garut Selatan itu. Kalau istilahnya menjimat mungkin. Nah, jimat mungkin ya, tapi kita nggak mau musyrik ya, Nggak nggak mau mau musyrik ya. Nah, jadi akhirnya diurus lah kan, diurus, terus katanya harus dimandiin juga pakai apa, air beras kayak gitu, terus malam Jumat, terus ada istilahnya bukan mantra ya, kayak sholawat lagi lah, kayak sholawat kayak gitu, sampai beberapa hampir 1 tahun batu itu ada di rumah. Setelah itu mulailah sampai merinding ya. Mulailah kejadian-kejadian aneh. Ya, kejadian-kejadian merinding. Ini benar-benar terjadi di keluarga saya. Keluarga saya. Ayah saya waktu itu sakit, jatuh sakit. Sebelum ayah saya sakit itu saya dulu yang sakit. Sampai hampir 1 bulan saya sakit. Itu katanya sih konengen atau liver ya, dulu sampai ini besar kayak gitu kan. Berapa Sampai 1 bulan. 1 bulan kena ke saya. Usia berapa? Usia kelas berapa? Kelas 1 SD kayaknya, kelas 1 SD tuh. 6 tahunan lah, 6 tahunan ya. Kelas 1 SD. Sampai saya dibawa ke beberapa tempat ke dokter, masih belum sembuh. Dan akhirnya saya sembuh dan sakitlah ayah saya. Oh, gantian langsung. Gantian langsung setelah saya sembuh, sakitlah ayah saya. Dengan sakit yang sama? Beda. Oh, beda. Beda dengan penyakit yang berbeda. Dan anehnya itu dokter bahkan kebingungan. Sakitnya sakit apa? Sampai benar-benar kurus. Ayah saya sakit sampai 3-4 bulanan. Cukup lama juga ya. Cukup lama. Saya nggak tahu itu dari mana. Secara Ya, medis? Secara medis memang belum ketahuan. Belum bingung juga ya, Bingung apa? juga, ya bingung juga. Sampai akhirnya ayah saya meninggal. Sampai ayah saya meninggal, dan dari situ si batu itu masih ada. Batu itu masih ada, diturunkan ke paman saya. Oh, paman. Ke paman saya. Oke, dan kita akan berbicara masalah di kampung itu atau daerah itu. Sebenarnya tidak satu kampung, tapi satu tempat bisa sampai 8 sampai 10 rumah Oh, cuma di daerah situ. Dan setelah ayah saya meninggal, rumah itu saya jual. Rumah itu saya jual. Dan sampai terakhir beberapa tahun ke belakang, ternyata yang warga di sana udah nggak ada laki-lakinya. Oh, Udah pada meninggal semua. Berapa meter? Pokoknya 8 atau 10 rumah daerah situ. itu rumahnya berdempetan, berdekatan. Berdempetan sekali. Itu jalan buntu. Itu jalan buntu. Jalan buntu. Ini benar-benar kejadian sampai merinding banget. Kejadian pribadi. Itu. Rumah saya, ayah saya meninggal, terus ada tetangga ayahnya juga meninggal sampai sekarang ya. Saya nggak tahu sih itu gara-gara apa, cuman itu memang kejadiannya seperti itu. Gitu. Apa itu gara-gara emang apa si batu itu pindah? Nah, nggak tahu kalau itu ya. Saya batunya juga itu saya udah nggak tahu itu ada di mana sekarang. Terakhir sama paman. Terakhir sama paman. Dan katanya itu bisa terjadi karena pasangan dari batu itu nggak ada satu. Oh, ada pasangannya. Ada pasangannya. Jadi waktu itu ada batu hijau besar warna hijau dan satu lagi yang kuning kecil. Nah, yang hilang tuh yang kuning. Nggak tahu ya itu ada hubungannya atau enggak. Cuman memang kejadiannya seperti itu. Gitu. Terakhir 2 atau 3 tahun saya main ke daerah itu, rumah itu udah kosong lagi. Udah kosong lagi. Udah kosong lagi. Ada. Tapi nggak nanya, yang punya rumah
Nah, Berapa kali setelah saya? nah setelah saya itu dijual, terus itu meninggal juga. Oh, meninggal juga. Dijual lagi, Sama juga. sama meninggal juga. Laki-lakinya. Waduh, cukup. Tapi itu Ini saya kejadian merinding yang kejadian. si suaminya pasti. Suaminya. Ada info gak itu kematiannya karena apa? Eh, Setelah Nggak tahu sih ya, katanya sih karena sakit. Sama karena sakit. Karena sakit. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba mati kan gitu, atau meninggal gitu kan, nggak. Pasti kan jalannya itu pasti dari sakit dulu ataupun dari apa. Cuma sakitnya juga kan nggak terdeteksi secara medis ya. Tuh. Aneh Itu juga. yang paling aneh. Ya. belum pernah dicoba ke alternatif gimana gitu ke orang Sebenarnya udah pernah coba. katanya gitu. Eh, katanya sih ada yang kehilangan. Kemungkinan tadi yang Ya, pasangan dari si batu tersebut. Jadi ya ngefeknya tuh ke Yang gitu. kalau kemungkinan kebetulannya kalau 1-2 sih masih masuk akal Iya. ya. Kalau Iya. udah sampai beberapa kepala keluarga sih. Ya, itu karena kejadian sama ayah saya sendiri gitu. Dan setelah pindah ya alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa untuk keluarga saya gitu, nggak. Alhamdulillah masih sehat. Ibu saya sekarang sehat, kakak saya, adik saya, alhamdulillah saya juga sehat gitu, nggak ada. Cuman pas ketika main ke sana ternyata saya nanya kan, bapak ini kemana? Oh udah meninggal. Ternyata emang udah meninggal. Itu emang true story. Tapi mudah-mudahan itu bukan dari hal mistis itulah ya. Cuman karena kita lagi ngomongin mistis itu gitu. Jadi lihatnya ke sana gitu. Setelah kejadian-kejadian itu belum ada kejadian-kejadian lagi mungkin setelah agak gedeannya karena emang udah pindah juga ya. Udah pindah sih, cuman terakhir itu karena saya tahu tetangga saya ada yang meninggal, sempat ke sana untuk berkunjung. Ternyata yang lain pun sama udah meninggal. Gitu. Sampai sekarang jadi kosong. Sampai sekarang rumahnya masih kosong. Untuk rumah yang lain yang Masih terisi, masih terisi. Cuman rumah itu yang kosong. Ya, Asal rumah masa rumah bekas rumah saya dulu. Tapi mungkin yang penghuninya berarti tidak ada tanpa bapak-bapak gitu ya. Iya. Yang 7 rumah itu. 7 rumah itu hampir semua enggak ada. Aneh ya. Iya. Terus saya inisiatif langsung pindah gitu. Kenapa Cuman ya? yang herannya itu nih, saya beberapa kali memimpikan bahwa saya beli rumah itu. Kembali. Merinding bener. Hanya sama. Merinding. Saya selalu mimpi bahwa saya harus balik lagi ke sana. Saya sampai bilang ke ibu saya gitu kan, mah saya mimpi rumah itu terus, gimana nih gitu kan. Mending nggak usah, udah aja. Oke lah, kita udah ya di tempat tersebut karena menurut saya terlalu riskan lah kalau misalkan lebih dalam lagi, takutnya tersebar isu-isu yang kurang enak gitu. Dikorek-korek kan. Dikorek-korek. Nah, yang kejadian selanjutnya adalah di tempat kerja saya yang sebelumnya, bukan yang sekarang ya. Jadi ini tempat kerja saya dulu di salah satu hotel yang ada di Garut. Dan mungkin kalau misalkan disebutkan namanya pasti orang-orang Garut pasti tahu. Apalagi yang 2 ini ya, tahu ya. Gitu lah. Jadi ceritanya gini, waktu itu sebenarnya masih siang, jam 4 sorean, jam 4 sore, hari Senin jam 4 sore. Saya mau setup meeting room untuk acara besok, acara besok meeting kan. Nah waktu itu saya sempat telepon dulu teman, kan, katakanlah Reza lah ya. Reza bisa bantuin nggak ke meeting room gitu kan, kita setup buat event besok. Oh ya udah, ntar ke sana. Tapi dia belum keluar nih. Jadi kan di meeting room itu ada kayak pilar lagi ya, partisi, sekat-sekat gitu. Nah, si sekat-sekat itu kan ada tempat nih, kotak yang mau dikeluarin. Nah, biasanya kan mudah nih, mudah dikeluarin, mudah dimasukin kan. Tapi pada saat itu susah, dan setelah itu saya masuk ke dalam kotak itu. Dan di situ saya terjebak selama 1 jam lebih. Nggak bisa keluar. Kekunci gitu. Kekunci. Padahal itu udah jelas udah kebuka
Pas saya masuk, tiba-tiba itu nggak bisa gerak si partisinya, nggak bisa didorong, sampai 1 jam. Dan yang lagi parahnya saya dengar suara-suara Kayak yang dari atas kayak yang katanya ya kun-kun lah. Oke, Nyikun Ya. suara ketawa tuh. Ketawa. Suara ketawa dan dari situ akhirnya panik ya sampai nafas itu udah terengah-engah. Cuman bisa baca-baca surat-surat pendek gitu kan. Terus ayat kursi itu lama banget dan handphone saya itu saya tinggal di ruangan, nggak saya bawa gitu. Jadi saya benar-benar itu udah denger suara itu, paling itu masih sore, jam 4 sore. Setelah itu ada suara troli itu kayak buat ngedorong. Geduk. Nah, kirain saya teman saya itu si Reza itu. Makanya saya panggil, Za, bantuin gue dong. Za. Ternyata nggak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, pasrah aja, saya duduk, terus saya baca istighfar, selawatan sebisa-bisa. Dan kebuka itu ketika azan maghrib. Baru bisa pas azan maghrib. Berarti selang sejam. Hampir 1,5 jam saya terkunci di satu ruangan kecil bersama dengan partisi itu benar-benar istilahnya saya udah inget mati lah ya. Karena ada oksigen kan, AC-nya nggak ada oksigen, ruangan AC-nya masih mati. Terus itu saya hanya ruangan 1 meter ke 1 meter dan itu berbarengan sama barang atau partisinya itu emang benar-benar pengap sekali. Nah pas saya keluar Itu tiba-tiba kebuka gimana? tiba-tiba kebuka dan itu gampang sekali. Saya udah nyerah, ternyata udah kedengaran azan maghrib. Saya geser dikit itu langsung kebuka. Wadaw. Sampai ini emang benar-benar kejadian nyata. Itu kejadian pas azan maghrib baru bisa kebuka. Setelah itu saya samperin lah si Reza itu. Saya tanya, tadi sempat ke meeting room nggak bawa troli? Ternyata dia nggak kesana. Sama sekali nggak kesana. Gitu. Sampai saat itu saya langsung panas dingin dan saya langsung pulang, nggak sanggup. Jadi ya udah, saya izin pulang kan. 3 hari saya sakit. Langsung sakit 3 hari. Biasa Sakit 3 hari. Bener, serius. Panas dingin setelah 3 hari. Akhirnya udah masuk lagi, normal lagi. Tapi emang beberapa yang merasakan misalkan kejadian-kejadian itu biasanya setelahnya memang suka sakit. Iya. Biasanya. Katanya sih ada apa namanya kayak ketempelan ataupun apa ngikut kayak gitu. Terus Anda nyenggol kan nggak tahu juga kita nggak pernah tahu. tambah shock juga mungkin ya. Mental kena. Yang parahnya itu oksigen. Di Iya. dalam sekat yang sempit kan oksigennya. Tapi di dalam tuh nyoba ke filter. Udah pasti udah. Tapi nggak ada sama sekali yang denger. Padahal di situ sebenarnya di belakang meeting room tuh banyak office dari departemen yang lain. Makanya pas saya tanya ke orang yang lewat situ, dengerin saya teriak-teriak, nggak ada yang denger sama sekali. Nggak ada yang denger sama sekali. Kita bayang. Jadi udah pingsan. Stres. Sebenarnya masih banyak lah cerita di tempat itu. Sebenarnya kan di tempat manapun sebenarnya ada ya. Cuman kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Cuman pas kemungkinan aja kita pas bersenggolan ataupun sedang iseng, dia pengen ngisengin kita gitu kan. Kitanya lagi sensitif juga. Nah, bisa jadi kayak gitu. Lagi kosong juga mungkin ya. Di kejadian tempat kerja mungkin yang bisa di-sharing hanya itu. Karena yang lain mungkin agak sensitif gitu. Betul. Karena kalau kita ngomongin tempat gitu kan, apalagi tempat yang udah orang banyak tahu. Jadi
nanti takutnya Riskan ntar ya. di- Riskan. Kalau menurut saya sih Anda aman, soalnya kan Anda udah kerja di banyak hotel. Iya. Bukan 3-4 atau ya kan jadi udah banyak. Iya, Jadi iya. orang yang mana nih gitu. Disebut juga nggak spesifik ya. Kalau misalkan ke saya, udah gitu nih. Tuh, makanya adalah di satu tempat hotel itu gitu. Pernah kejadian seperti itu. Terus nggak tahu waktu ya, maksudnya setengah. Iya, itu masih sore, masih sore. Hari tempat kerja saya juga sama, itu sekitar jam 3 pernah sore. Sama. Saya pernah sebelum zuhur di tempat kerja juga. Jadi sebenarnya nggak manang jam. Gak mana Iya. jam ya. Tapi kebetulan itu emang ketika kita lagi sendiri. Iya, Ah, pasti, sendiri ya. pasti. Herannya di tempat kerja pasti kan jam kerja itu pagi sampai sore. Nah kejadiannya kan pasti di antara jam itu pas kita lagi sendiri. Saya juga dulu pernah sebelum zuhur malah lebih siang lagi. Itu siang lagi. Lagi sendiri, lagi tegang, gitu kan maksudnya. Lagi nggak fokus sih pasti Iya, itu kayak nggak fokus. banyak pikiran ataupun apa, makanya bisa masuk istilahnya Energi. halusinasi lah ya, jadi berhalusinasi ngelihat apa atau ngedengerin apa. Gitu. Mungkin kalau dari sisi sainsnya mungkin ya, Iya, itu. karena tadi kekurung di dalam farmasi Ruangan, itu, nah. kurangnya oksigen itu kan bisa membuatkan kita halusinasi. Iya. Mungkin kalau dari segi sainsnya Iya. gitu. Kita pakai logika. Kalau saya sih Positifnya, Positifnya kayak gitu. biasanya kalau untuk menutupi rasa takut berupaya supaya selogika mungkin. Yes, Apa betul, gitu. betul. Kalau udah di luar ya takut. Apalagi kalau udah misalkan nanya sama orang, "Ih, ini dia saya tuh ayaan." Wah, Iya. Kalau jawaban teh tong aneh. tangan. Ya udah. Gitu. Aduh, langsung parno ya. Langsung. Langsung parno. Itu. Oke, itulah cukup mungkin ya di tempat kerja, dan ini yang masih hangat-hangat diperbincangkan 1 ke 2 bulan ke belakang ya, tentang keranda terbang dan ketuk pintu. Itu yang viral di Garut Iya, sih. bener-bener. Tapi saya baru denger. Oh, baru dengar ya. Saya udah cerita. Dia ada, tapi dia ada pernah cerita. Nah, jadi 1 bulan yang lalu, saya kan biasa kalau pulang kerja itu biasanya habis isya lah. Habis isya pulang kerja, jadi kan pulang habis isya ke rumah, terus biasanya main game. Main game itu sampai jam 11 atau jam 12-an. Nah, pas jam 10 malam itu kalau nggak salah malam Kamis. Malam Kamis. Saya lagi nonton YouTube dulu nih. Nonton YouTube gitu kan. Banyak yang membicarakan tentang ketuk pintu dan keranda terbang. Saya apakah itu pembawaan dari karena abis nonton atau memang sugesti atau memang benar-benar itu nyata. Tiba-tiba jam setengah 10 itu ada yang ngetuk pintu 3 kali. Setengah 10 ngetuk pintu 3 kali, dan yang dengernya bukan saya doang, tapi istri saya juga denger. Tuk tuk tuk. Itu kan akhirnya istri saya dari kamar langsung lari nyamperin ke saya. Di kamar lari. Dia langsung lari. Kita naon? Ngetroknya itu. Nya, teang. Barisieun gitu ya. Barisieun. Moal itu mah palingnya tetangga baru udah kareureuy gitu kan. Untuk menghibur diri gitu kan, menghibur diri. Tapi akhirnya udah pura-pura berani lah ya karena depan istri gitu kan. Buka di gordeng ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan itu nggak ada siapa-siapa, dan istri panik, benar-benar panik. Cuman saya bilang nggak, itu mah anak kecil cuman iseng tetangga gitu kan, karena kan emang tetangga banyak anak kecil lah gitu kan. Ya lain lah gitu. Pas abis gitu akhirnya oke lah, istri ke kamar lagi, dan saya lanjut mau main game. Setelah itu ada ketukan lagi. Selang berapa? Hampir setengah jam Setengah jam. ada ketuk pintu lagi 3 kali, dan istri saya udah tidur. Itu akhirnya saya kencengin lah volume gamenya. Karena kalau misalkan dilihat juga was-was juga, serem juga gitu kan. Masih hari yang sama, dan saya biasanya kalau main game itu nggak di ruang tamu, nggak di kamar, tapi di dapur. Di dapur, karena rumah saya itu nggak tahu kenapa ya, kalau di ruang tamu itu sinyalnya kurang bagus, tapi kalau di dapur bagus gitu kan.
Nah, habis dari situ nggak lama tiba-tiba ada suara nyikun. Kun. Kun lagi. Kun.